Orang melakukan ini 40 hari aja jadi kekasih Allah. Jadi wali Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri, duduk, makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu rataban bizikrillah. Senang bismillah itu miftah kulli syai, pintu segala sesuatu. Kolbu ini kalau nggak dibuka dengan bismillah nggak kebuka. Benarlah kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka tabunglah nama Allah di kolbu. Dia akan hormat kepada orang yang akan dicabutnya. Jadi dia amma ba'du. Selalu kita mulai kajian kita dengan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah nama, berkah sifat, berkah kalamnya kita bisa berkumpul pada waktu duha ini. Dan ternyata sudah 9 tahun ya ajengannya. Buya, ini Buya juga dia. Cuma lebih senior beliau daripada saya. Kalau Allah tidak izin, nggak mungkin 11 jadi banyak begini. Itu keberkahan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang mengukir nama Allah di dalam kolbu. Kolbu itu lebih keras dari batu, tapi tenang. Jika ditetesin terus nama Allah, nanti dia terukir dan bercahaya. Itu buahnya sudah lihat. Mu'allaf Bunda Tina berpulang nama Allah akhir kalamnya. Benarlah kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Sholawat dan salam kita kirimkan kepada pemilik kunci surga, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya salata alaiya khati'a tariqal jannah. Hadis Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan. Siapa yang lupa sengaja bersolawat kepadaku, dia akan khati'ah, ketika hendak ke surga dia salah jalan. Masih di dunia akan salah ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kalau sudah mau wafat. Kita sudah banyak ketemu orang-orang yang ma'rifatnya ma'rifat setan. Ciri-cirinya gak mau sholawat sama Nabi, malah meremehkan Nabi. Malah sering kemudian mengatakan, oh Muhammad yang dikubur di Madinah itu gak usah. Ya ada Muhammad dalam badan saya. Nah ini kalam-kalam berbahaya. Betul ada Nur Muhammad di dalam diri, tapi tidak boleh merendahkan Muhammad bin Abdullah. Karena Nur Muhammad yang paling sempurna itu ada pada diri Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji ma'rifat itu memang harus hati-hati juga. Kalau mau kaji ma'rifat yang aman, ada satu kitab ajengan yang disukai oleh Pangresa Abah Anom, Sirrul Asrar. Silakan dikaji itu ya. Ini tema kita apa? Khasiat basmalah, keagungan bismillah. Saya kurang agung untuk membicarakan bismillah yang sangat agung. Maka saya hanya memilih ada satu riwayat di Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmizi. Di Sahih Muslim di bagian bab Az-Zuhdu war-Raqaiq ada di situ bab kecil qissatul ashabil ukhdud, kisah orang yang menggali parit. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada seorang raja, penasehatnya penyihir.
Jadi ternyata sudah jadi tabiat para pemimpin punya backup baik dari kalangan militer, ekonom, tapi juga punya penasehat dari kalangan ahli spiritual. Tapi ahli spiritual dia seorang penyihir. Seorang penyihir. Beda dengan Zulkarnain. Dia punya penasehat Nabi Allah Khidir. Beda dengan Nabi Sulaiman, dia punya penasehat, punya tim yang kemudian memindahkan istana Bilqis cukup dengan Ismul A'zam, nama Allah juga, Bismillah juga, tapi Bismillah pakai apa gitu. Jadi Bismillah itu akan muncul rahasianya dengan berbagai macam rahasia jika ditambahkan setelah nama itu Bismillah apa gitu. Untuk jaga diri Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Untuk meruqyah Bismillahi urqiq. Untuk makan Bismillah aja cukup. Mau tambah Allahumma barik lana boleh. Itu mau makan. Kalau Buya dulu habis akad nikah Bismillahnya gimana Buya? Ada Bismillahnya? Ada. Beda Bismillahnya. Apal nggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Buya nggak apal. Lupa. Pura-pura lupa. Biar akad lagi katanya. Kalau mau nyembelih Bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Mau tidur Bismillahnya? Kalau mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim tuh jiwanya melayang nanti. Kalau mau jalan Bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada semua Bismillah itu ada pasang-pasangannya. Kenapa? Bismillah itu miftah kulli syai', pintu segala sesuatu. Kolbu ini kalau nggak dibuka dengan Bismillah nggak kebuka. Maka dulu ada seorang raja, dia punya penyihir sakti. Tebak-tebakannya langsung jadi. Karena dulu sebelum zaman Rasulullah SAW itu pintu langit masih dibuka. Lahir baginda Nabi Muhammad SAW, pintu langit langsung ditutup. Maka dulu dukun dengan Nabi ramalannya hampir sama, berarti tidak sama. Apa yang mereka prediksi terjadi. Itu dukun-dukun di zaman dulu. Zaman sekarang saya nggak percaya sama sekali sama dukun, sama sekali. Kenapa pintu udah ketutup kok? Kecuali ada wali nyamar jadi dukun, atau orang yang disebut dukun tapi dia bukan dukun, dia ustadz. Karena orang kampung nih nggak bisa bedain mana beda dukun sama wali. Wali dia sebut dukun, dukun dia sebut wali. Sekarang banyak begitu. Lalu si dukun atau penyihir yang menjadi penasehat raja ini memanggil raja. Hebatnya dulu penasehat, boleh manggil raja. Tuan raja, kemarilah. Ada yang hendak aku sampaikan dan ini penting. Akhirnya Tuan Raja datang. Wahai guruku, dia anggap dia sebagai Tuan Raja. Tubuhku sudah menua. Ternyata si penyihir ini sudah tua. Aku khawatir ilmuku nanti tidak ada yang mewarisi. Lalu aku mati, tidak ada yang mengawalmu. Tidak ada yang menasihatimu. Lalu kata si raja, carikanlah, kata si penyihir ini, pewaris untukku anak muda yang berbakat. Maka dia buatlah sayembara, cari pemuda yang berbakat. Dari sekian banyak pemuda, ada satu pemuda yang sangat unik, terpilih menjadi orang yang akan belajar mewarisi ilmu penyihir. Jadi ilmu sihir itu bisa diwariskan. Sebagaimana ilmu baca kitab bisa diwariskan, ilmu zikir bisa diwariskan. Walhasil, anak muda ini berangkatlah dari rumahnya.
minta pamit kepada ibunya, jadi berangkat pagi pulang sore, pagi pulang sore, begitulah terus sampai di tengah jalan ternyata ada seorang kekasih Allah manggil dia. Disebut dalam kitab rahib, seorang rahib. Dulu rahib tidak menikah. Sekarang kalau Buya menikah, Buya ajengan menikah, alhamdulillah. Dulu rahib ustadz gak menikah. Si rahib ini mengatakan, wahai pemuda, maukah kamu aku ajarkan yang lebih bagus daripada yang diajarkan penyihir? Ternyata si rahib ini dengar bahwa si pemuda ini terpilih. Ini laki-laki anak muda terpilih. Apa kata anak muda? Loh, kalau aku telat datang ke istana, nanti penyihir marah kepadaku. Kata si pemuda. Si rahib kemudian mengajarkan sedikit siasat, bukan bohong. Ini cuma siasat untuk kebaikan dia. Wahai anak muda, jika engkau telat ditanya oleh penyihir, katakan, habasani ahli, keluargaku, ibundaku, ayahku menyuruhku sesuatu tugas. Terus sehingga aku telat datang kepadamu. Si pemuda ngomong lagi, kalau nanti aku pulang, jadi beliau buat MOU, sebelum kamu ketemu penyihir belajar sejenak, sebelum pulang belajar sejenak. Nanti ketika aku mau pulang, aku telat, nanti ibuku nanya gimana? Apa kata si rahib? Katakan kepada ayah bundamu bahwa aku banyak tugas dari penyihir. Nggak salah juga tuh, banyak tugas. Akhirnya itu terjadilah, berlalu beberapa hari. Penyihir mengajarkan satu ilmu pakai nama Allah juga, tapi nama Allah yang disimpan oleh iblis. Iblis itu tidak sakti kalau nggak nyebut nama Allah, maka dia sebut nama Allah juga, tapi tambah-tambahan yang aneh. Sedangkan si rahib juga mengajarkan nama Allah, tapi di hadis dirahasiakan nama Allahnya. Di suatu perjalanan lagi ramai-ramai, ya, di perjalanan dia berangkat, dia mulai bingung yang benar rahib atau penyihir, karena ketika dicek dua-dua ilmunya bekerja. Dicobain, wah kok semuanya berefek, berarti orang ini, anak ini sangat berbakat. Ketika mereka berkumpul, orang-orang di kampung berkumpul, di kota berkumpul, tiba-tiba ada satu binatang masuk ke kampung. Dia lagi bergumam, mikirin, guruku penyihir, guruku rahib, ikut siapa? Sampai pusing kepala dia. Ketika semua orang berkumpul dan menjerit, ada yang masuk ternyata al-asad. Di dalam bahasa Arab al-asad artinya singa. Singa itu berbahaya, buas. Semuanya berteriak kecuali dia baru kaget. Melihat ada singa, dia kemudian maju. Jadi pahlawan. Ternyata dia maju bukan jadi pahlawan. Dia ambil batu, dia lagi ngecek ilmu siapa yang lebih manjur. Apa kata dia? Yang pertama mengajarku bukan penyihir tapi rahib, karena sebelum ketemu penyihir ketemu rahib dulu. Kata dia, ya Allah, jika ilmu yang engkau ajarkan kepadaku melalui si rahib itu lebih hebat, afdal, dia nggak bilang lebih benar, lebih hebat daripada ilmu yang diajarkan penyihir, berarti ilmunya benar dua-duanya, cuma ada yang lebih sahih, ada yang tidak sahih. Ada yang lebih mulia, ada yang tidak mulia. Maka dengan batu ini ya Allah, matikanlah singa yang mengganggu penduduk. Dia ambil, dia baca doa bismillah yang diajarkan oleh si rahib. Bismillah ada tambahannya, cuma sayang bismillahnya apa nggak disebut. Jadi ini nggak bisa diajarkan ke Bapak Ibu, ke Buya ya, ke ajengan. Cuma ini rahasia, saya nggak boleh ajarkan. Ada sir yang sudah menyebutkan, itu dirahasiakan.
Karena nanti efeknya bahaya. Nanti ada orang asik nanti berubah jadi dukun. Awalnya jadi rahib, lama-lama jadi dukun. Dia lemparlah, baca bismillah depannya, setelahnya titik. Dia lempar. Faramal asada faqutila. Lalu dia melempar batu kepada singa. Singanya kena, nggak tahu. Belum kena barangkali, sudah jatuh duluan singanya. Itu bahasa singanya sudah jatuh. Sebenarnya bukan batunya yang mujarab, bismillahnya yang mujarab. Mati singanya, kaget ya. Semua penduduk tadi melihat, oh bukan penyihir, bukan pula rahib, tapi anak muda yang dia terpilih. Melihat seperti itu, besok dia mau berangkat, datang lagi ke rahib, setelah ke rahib berangkat ke penyihir. Di perjalanan gosip menyebar, ada anak muda sakti punya guru, satu master kegelapan, satu master cahaya. Berarti dia yin yang ya. Anak muda ini didatangilah oleh orang-orang, ada yang bawa anaknya penyakit kulit, ada yang buta, ada yang lumpuh, dibawa semua. Dia cuma usap bismillah, bismillah. Ada yang bismillah diludahi. Ada yang nggak sempat pergi dulu, saya mau jalan. Pegang doang sembuh. Ramailah pasien si anak muda, tapi dia tidak minta tarif. Cuma orang mengatakan, kamu sembuhkan anak saya kasih hadiah. Kayalah dia. Kabar ini sampai kepada raja. Raja senang awalnya. Wah, sepertinya murid penyihir sudah sukses melewati gurunya sang penyihir. Kayak cerita Harry Potter ya. Beda. Ini ceritanya di Najran. Cerita ini pernah terjadi di Najran, ya, masih di daerah Jazirah Arab. Dipanggillah oleh raja, dikirlah oleh raja, si pemuda ini mengamalkan zikir yang diajarkan, bacaan mantra yang diajarkan oleh penyihir. Ternyata tidak. Saya pernah belajar, saya kira orang itu ahli zikir, ternyata penyihir. Yang diajarkan zikir aja kan. Tapi semenjak saat itu, detik itu saya mengamalkan, tahu-tahu kuntilanak mendekat. Ternyata orang ini punya piaraan kuntilanak. Dia kalau ada hajatan, dia panggil kuntilanak. Sengaja bikin rusuh. Nanti supaya orang takzim ke dia usir kuntilanak. Ya anak buahnya. Semenjak saat itu, saya jadi penakut. Padahal dulu tinggal dekat kuburan. Tidur pun di belakang rumah saya kuburan. Gak ada takut. Tapi selama 2 minggu, itu seakan-akan jin bertengger di pohon, kayak ada di atas, semuanya. Oh, ternyata orang-orang belajar ilmu kebatinan kepada ahli-ahli spiritual yang tidak mengajarkan tauhid dengan benar, jadi penakut. Jadi dukun itu orang paling penakut. Penakutnya bukan main. Tapi anak muda ini nggak penakut. Diadili oleh raja, diuji ini dan itu, beres semua. Akhirnya ditanya, ilmu siapa yang kamu amalkan? Dia bilang, bukan ilmu penyihir. Saya belajar ini dari seseorang, tapi dulu punya MOU dengan si rahib. Kamu jangan kasih tahu siapa aku. Tapi karena dia dipaksa, maka dia kasih tahu. Aku diajarkan oleh seorang rahib. Ternyata si rahib ini sudah tua juga. Dulu kawan daripada penyihir. Penyihirnya, karirnya, Masya Allah. Tapi dia punya kegelapan di dalam jiwanya. Sedangkan si rahib, dia tidak mencari popularitas. Tapi doanya mustajab. Karena si pemuda ini, banyak orang yang sembuh olehnya. Maka orang-orang mengikuti dia. Orang lebih takzim kepadanya daripada raja. Ketika dia mengatakan yang mengajarku seseorang tapi bukan penyihir, dicari tahu, ketemulah si rahib.
Si rahib diadili, lalu digergaji. Tahu digergaji? Pernah kena suntik? Ada yang ahli suntik nih, anaknya Bu Hajah bisa nyuntik deh, aulia. Disuntik aja sakit ya, kegores sedikit sakit. Ini digergaji. Ternyata sebelum anak muda ini diadili, dia sudah dipanggil oleh sang rahib. Kata sang rahib, wahai Ananda, engkau telah mencapai yang aku belum pernah mencapainya. Engkau diberikan kehebatan yang mana aku belum pernah mempraktekkannya. Ternyata si rahib ini gak pernah praktek ngobatin orang, gak pernah. Gak pernah ngambil batu terus ngelempar singa, mati singanya. Dia cuma mengamalkan itu untuk dirinya dan dirinya tenang. Hanya untuk itu. Lalu kata sang rahib, barangkali ini akhir pertemuan kita. Benar. Setelah itu dia digergaji, dibuang. Si pemuda ini karena sakti, rajanya takut. Panggil jenderal-jenderal semua. Buang si pemuda sakti ini ke bawah jurang. Dibawa ke tebing, tebingnya paling curam, dilempar. Dilemparnya sore, besok pagi udah duduk di samping raja. Raja stres ngeliat dia. Salah siapa ya? Akhirnya dipanggil lagi angkatan laut. Jenderal angkatan laut sini. Ini anak muda, kamu kerjain. Bawa nanti di borgol. Sampai di tengah laut, lepaskan dia. Dengan borgol-borgolnya jangan dilepasin. Diceburin masuk ke laut, gak dibantu. Sang Laksamana pulang. Tapi Laksamana sampai di istana, di pintu istana ada dia lagi, stres juga jenderalnya. Dibawa lagi ke raja. Anehnya, ini pemuda gak lari. Ini hebatnya ini ya pemuda. Gak lari, dia punya target. Dia ingin mengalahkan Tuhannya sang raja. Ingin kemudian mempermalukan raja dengan semua kejahilannya, supaya umat kemudian tahu siapa dia. Walhasil dia diadili lagi. Raja kemudian berkalam banyak. Terus dia bilang, si pemuda, wahai Tuan Raja, gak usah repot-repot bunuh saya. Saya tidak akan mati. Inilah asal muasal ilmu debus. Ini asal muasal ilmu. Berarti debus itu bukan ajaran sihir. Debus itu aslinya karomah para aulia. Si pemuda ini ngomong gini, mirip kayak Nabi Ibrahim, cuma ini lebih dahsyat. Wahai Tuan Raja, engkau baru mampu membunuhku jika engkau menyalibku lalu memanahku dengan satu bacaan. Rajanya semangat. Hanya engkau yang bisa memanahku, tapi dengan satu bacaan yang nanti aku bisikkan kepadamu. Kata si raja, oke. Besok pagi dia disalib. Jadi dulu biasa orang-orang yang mau dihukum disalib. Jadi itu bukan ajaran Kristus. Itu memang sudah kebiasaan orang lama. Tahanan-tahanan orang jahat, orang-orang yang dibenci oleh penguasa, dia kemudian disalib. Setelah disalib, dia kemudian ngambil panah si raja ini, lalu membaca yang dibisikkan malam tadi kepadanya. Tolong kamu hafalkan ini, kata si anak muda. Hanya kamu yang boleh membaca ini dan yang mujarab baca ini. Yang lain tidak. Panglima tidak, jenderal tidak, para jurid tidak. Karena semua kesaktian mereka itu di bawahku semua. Lebih sakti daripada panglima dia. Maka dia ambil panah yang paling bagus, diarahkan ke jantung si pemuda. Dia bacalah. Si pemuda mensyaratkan kamu membacanya dengan keras sehingga terdengar oleh semua yang hadir. Dia bacalah, Bismillahi Rabbi hazal ghulam.
Ada yang tahu artinya? Selain Buya dan Ajengan. Bismillahi, dengan nama Rabbi, haza, ghulam, pemuda. Dengan nama Allah, Tuhan yang disembah oleh anak muda ini. Melesat kena jantung kalbunya berisikan nama Allah. Tidak akan tembus kecuali panahnya diisi dengan kalimatullah. Tembus, benar-benar tembus. Dan dia mati. Disitulah kemudian datang Perdana Menterinya. Wahai Tuan Raja, engkau telah dikalahkan 3 kali lipat. Maksudnya apa? Pertama, engkau dikalahkan dengan kalahnya penyihir, kalahnya si singa. Yang kedua, engkau kalah karena banyak orang sembuh oleh si pemuda. Yang ketiga, engkau kalah, engkau telah membaca nama yang disembah oleh. Itu semua yang hadir langsung bertobat kepada Allah, bersyahadat dan mengatakan, kami bersaksi menyembah Tuhan yang disembah oleh pemuda ini. Itulah semuanya bergetar di tempat itu. Apa sikap raja? Sang raja udah tahu kebenaran, tapi dia masih tolak. Itulah sombong. Sombong itu ciri-cirinya tahu kebenaran dia tolak. Gengsi. Sudah lama dia jadi Tuhan. Apa dia katakan? Semua algojo disuruh gali parit. Siapa saja yang tidak mau kembali menyembahku, maka akan dikubur hidup-hidup. Itulah yang diceritakan dalam surat Al-Ukhdud itu. Qutila ashabul ukhdud, ya, tentang parit. Itu kejadiannya. Dan di masa Sayyidina Umar dapat kabar dari gubernurnya di daerah Najran bahwa di situ ada kuburan. Si pemuda tadi dikubur biasa, sedangkan si raja nggak tahu, ya, matinya nggak jelas. Tangan si pemuda ini nggak pernah hancur. Betul, jantungnya tertusuk tapi badannya tidak pernah hancur. Bumi sayang kepadanya. Tangannya ketika digali keluar masih utuh dan berdarah segar. Diusut-usut ketemulah siapa nama orangnya, ya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, jika begitu orang dulu yakinnya baca bismillah, lalu kenapa kalau kita baca bismillah enggak ada efeknya? Karena membacanya baru di lisan, belum di kalbu. Sedangkan si pemuda ini ujiannya berat. Satu gurunya rahib, satu gurunya penyihir. Tapi dia praktek langsung. Dia kemudian uji coba. Nah, kita ini kurang uji coba aja. Ya. Ilmu sudah banyak, tapi kurang praktek. Zikir yang diajarkan sama ajengan kan sudah cukup. Bismillah, diulang-ulang aja bismillahnya udah hebat. La ilaha illallah. Kita meninggal bawa apa? La ilaha illallah. Maka mahir-mahirkan baca la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah sehingga nafas naik turun baca la ilaha illallah. Itu sudah dahsyat. Kolbu orang ini lebih kuat daripada gunung-gunung. Gunung diturunkan satu nama hancur. Bumi dikasih nama Allah bergetar, gempa. Kalau kolbu orang beriman disebut nama Allah cuma bergetar sesaat, habis itu dia tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, dalam surat Az-Zumar. Lalu kolbu mereka tenang setelah bergetar kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu doang ya, bapak-bapaknya enggak ada ya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, ini sama-sama kita amalkan zikir bismillah. Nah, zikir bismillah ini menjadi khas Ratibul Attas. Ya, di Majelis Syifaul Qulub sepertinya sudah mulai mengamalkan ya, Ratibul Attas. Salah satu yang diulang-ulang oleh Al-Habib Al-Attas adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim.
itu mau ngambil rahasia sang pemuda tadi. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, hakikat bismillah itulah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang baca bismillah di saat itu dia sedang melangkah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut al-khutwah al-muhammadiyah, langkah Nabi Muhammad. Jadi langkah Nabi Muhammad itu bukan gores nama Nabi Muhammad pakai kaki. Tapi langkah Nabi Muhammad semua langkah dimulai dengan bismillah. Nanti sebelum berdiri baca mau duduk. Nah, ini bagian terakhir, apa makna basmalah? Supaya makna ini masuk ke dalam diri kita. Bismillah ada beberapa makna. Saya nggak usah kasih makna yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Dalam bahasa Arab biasanya jarang dimulai dengan jar majrur. Ba itu huruf jar, dengan. Jar majrur namanya. Biasanya dimulai dengan subjek, predikat atau kata kerja. Sekarang dimulai dengan. Apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang mau dia buat. Maka dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah. Itu maknanya. Abtadi'u bi bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati, yang dilafazkan cuma bismillah. Apa lafaznya? Aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum ngapain, apa yang kita baca di hati? Lisan, di hati. Aku mulakan segala sesuatu, baru baca bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja jadi kekasih Allah. Jadi wali Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri, duduk, makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu rataban bizikrillah, senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini, lisan hakiki ada pada kalbu. Kalbu yang selalu tidak putus menyebut namanya. Kalbu itulah kalbu kekasih Allah. Kekasih Allah itu bukan orang yang punya performan berserban berkopiah, tapi orang yang di dalam kalbunya ada hiasan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca kayak pakai baju, pakai jilbab, pakai bismillah nggak Bu? Beneran. Copot baju baca bismillah nggak? Beneran. Ntar diintip sama jin-jin nakal. Jadi yang minat sama tubuh kita ini bukan hanya manusia, makhluk halus bernama jin. Ini bukan memfitnah jin loh Pak ya. Itu minat sama tubuh ibu-ibu, tubuh bapak-bapak ini hati-hati. Ada jin nakal juga Pak. Bisa ngerangin jangan mau buyain. Tapi kalau mereka buat dipegang, kebakar. Jinnya kebakar. Panas. Ada nama Allah di dalam badannya. Alhamdulillah. Mau nama Allah mengalir di setiap darah? Amalkan zikir khafi yang diajarkan ajengan. Zikir khafi udah diajarin? Zikir khafi setelah baca la ilaha illallah, diam, lidah dikunci, jantung kolbu ikatkan dengan namanya. Sebut nama Allah. Allah. Begitu. Allah. Allah. Maka setiap darah itu memompahkan darahnya, jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh. Di darah itu ada namanya. Kalau nanti malaikat maut mau cabut, dilihat ada nama Allah. Wah, ada engkau ya Allah, namamu. Maka dia lapor, ya Rabb, di dalam tubuh si fulan ada namamu, sedangkan engkau tidak pernah jauh dari hamba yang ada namamu. Apa kata Allah? Lembutkan ketika engkau mencabut nyawanya. Nggak bisa juga. Maka ada satu jalan lagi. Orang kalau baca nama Allah, kolbunya langsung dipindahkan. Detik itu orang baca nama Allah dipindahkan ke taman surga.
Cuma kita nggak nyadar kan? Jadi setiap orang yang zikir, di detik dia berzikir, ruhnya Allah pindahkan ke dalam taman surga. Cuma orang itu nggak sadar. Kenapa? Kolbunya, punya mata basirah belum terbuka. Kalau Allah bukakan sekali, dia akan merasakan minimal ketenangan. Tenang itu sudah di surga itu. Karena mata ini tidak bisa mengibaratkan apa yang dirasakan kolbu. Nabi mengatakan mala ainun ra'at, mata tidak pernah memandangnya, telinga tidak pernah mendengarnya, tidak pernah juga terbersit di kolbu manusia. Kolbu manusia. Tapi kalau kolbu ini mengenal Allah, apa kata Nabi? Dia telah masuk riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi nanti ibu-ibu yang hadir ini rajin-rajin zikir khafi, zikir kolbu, sebut nama Allah, maka di tubuh kita mengalir. Itulah sebabnya tadi almarhumah Bunda Tina bisa menyebut nama Allah, karena dia sudah menabung nama. Kita kalau lagi ada masalah, apapun masalahnya, yang di ATM keluar nggak? Keluar, ya. Ada urusan ini kita bayarin. Kalau di dalam ATM nggak ada apa-apa, utang ada, gimana mau bayarnya? Nanti kita punya masalah paling besar. Masalah paling besar dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka tabunglah nama Allah di kolbu. Dia akan hormat kepada orang yang akan dicabutnya. Jadi dia hormat dulu. Salam ta'zim dariku, wahai hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diundang. Ini kalam dari Allah, wahai hamba Allah, aku tidak berani mencabutmu, tapi Allah sudah mengundangmu. Kalau diundang presiden senang nggak? Senang. Oh, saya belum tentu senang. Kita diundang juga, tapi nggak semua undangan kita terima. Ya, diundang gubernur, diundang bupati, senang nggak? Senang. Apalagi bisa selfie sama si pejabat. Di belakang hujat dia. Pas ketemu selfie sama dia. Banyak yang begitu. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau yang ngundang Allah berarti orang ini spesial. Wahai jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah, kembali ke makna yang ada dalam surat Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi mutmainnah. Maka jiwa mutmainnah yang dipanggil dalam akhir surat Al-Fajr itu jiwa yang berzikir. Boleh kita artikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam nama Allah. Itu maknanya. Wahai jiwa yang sudah damai dalam menyebut nama Allah, berpulanglah kepada Allah. Irja'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuanmu. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Tuan, pemilikmu. Siapa yang memilikimu, wahai kolbu, wahai jiwa? Itulah pemilik surga. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Senang nggak kalau dijemputnya pakai kendaraan yang bagus, disambut oleh orang-orang yang mulia? Senang nggak? Senang. Ini bukan curhat. Saya dulu pernah diundang di suatu yayasan besar, tapi si ketuanya ada, tapi dia nggak menyambut saya. Padahal acara-acara dia. Mau pulang, saya tunggu-tunggu. Mana nih ketuanya? Mana nih kiainya? Enggak juga muncul. Begitu ya cara kamu nyambutnya dalam hati. Bukankah sunnah Nabi, orang percaya kepada Allah hari akhir, falyukrim dhaifah, hormati tamu. Saya sudah tahulah ukuran dia, ya sudah. Secara manusiawi kita tersinggung dan gak nyaman. Jadi 2 hari di tempat itu hati saya tersiksa, gak nyaman sama sekali. Bayangkan orang-orang yang tidak disambut oleh sang pemegang kunci surga, maka dia dalam masa penungguannya dalam barzakh, sedihnya bukan main. Itulah siksa yang sebenarnya.
Alam barzakh itu rajanya Nabi Muhammad. Padang mahsyar rajanya Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku rajanya manusia di hari kiamat. Hari kiamat dimulai dengan kematian. Oleh karena itu dalam baca bismillah ada satu makna lagi yang mesti difahamkan. Aku mulakan dengan nama Allah mengikut Sayyidina Rasulullah. Coba ulangi. Aku mulakan dengan nama Allah mengikuti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dapat ijazah dari guru-guru saya, mulailah jalan dengan baca nama Allah, lalu baca salam salawat kepada Rasulullah. Jalan maka engkau sudah bersamanya. Kalau wafat syahid di jalannya. Jika engkau meninggal, engkau disambut oleh ruhnya, ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika masuk kubur, Munkar Nakir gimana mau nanya? Kan Munkar Nakir pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu? Dia sudah bersama Allah. Munkar Nakir bertanya yang kedua, apa pertanyaannya? Ini wajah siapa? Lah yang punya wajah bersama dia. Disebut-sebut terus namanya lewat kolbunya. Maka Munkar Nakir itu pertanyaan imigrasi akhirat. Tidak akan ditanyakan kecuali formalitas kepada orang yang sibuk menyebut nama Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semua ini, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang hatinya larut dalam nama Allah, kolbunya penuh cinta Rasulullah. Termasuk kami yang berkalam, Ajengan Asep, ya, Buya Junaidi Akbar, ya, dan semua yang hadir, semua panitia, semua khidmat kita dalam nama Allah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ada tanya jawab kan? Ada. Dua. Oke. Tafadhal.